aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan prestasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Sebuah bola api yang diduga meteor meluncur di wilayah Kuningan dan Cirebon pada Minggu 5 Oktober 2025 sekitar pukul 18.35 sampai 18.39. Fenomena ini memunculkan rasa penasaran masyarakat, termasuk kejelasan dan lokasinya. Lantas, apa benar fenomena tersebut ialah meteor yang jatuh di Cirebon dan di mana lokasi tepatnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Masyarakat di sekitar Cirebon melihat bola api terang yang diduga meteor jatuh. Beberapa saat setelah bola api menghilang, masyarakat mendengar dentuman keras yang terdengar di wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Dentuman keras ini juga terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Cirebon pada pukul 18.39. Menanggapi fenomena tersebut, BMKG dan peneliti BRIN memaparkan sejumlah analisis penting. Peneliti bidang astronomi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rorom Priadikanto mengatakan, fenomena adanya benda langit bercahaya disertai dentuman yang terlihat di langit Cirebon adalah meteor. Menurut Rorom, ciri dentuman atau ledakan meteor biasanya berlangsung singkat, jauh lebih singkat dari aktivitas vulkanik. Aktivitas kegempaan juga punya pola getaran yang berbeda, ujar Rorom kepada Liputan 6, Bandung, Senin 6 Oktober 2005. Roro menyebutkan perbedaan antara benda langit dan sampah antariksa. Jika adanya sampah antariksa yang biasanya serpihan maupun potongan satelit berukuran besar akan jatuh, kemungkinan besar terpantau. Pantauan adanya sampah antariksa yang hendak menuju bumi dapat terdeteksi dengan sistem pemantauan orbit yang dimiliki oleh BRIN. Kalau meteor, kami tidak punya sistem dan jaringan untuk memantaunya secara langsung. Untuk benda yang lebih besar ukurannya dan tinggi risiko bahayanya, kami berusaha cek update dari jejaring internasional seperti IAWN dan CNOS NASA Beberoro. Berdasarkan video yang beredar dan rekaman getaran yang terukur di salah satu stasiun BMKG, otoritas cukup yakin bahwa itu merupakan meteor jatuh. Ukurannya cukup besar sehingga menghasilkan dentuman di langit dan bola api. Namun, Roro menegaskan tidak ada rencana dan sumber daya untuk melakukan survei ke Laut Jawa sebagai titik terakhir jatuhnya meteor yang terlihat dan terpantau di Cirebon. Mengutip laporan Antara News, BMKG Stasiun Kertajati mengumpulkan data awal terkait fenomena tersebut. Kepala Tim Kerja Perakiraan Data dan Informasi BMKG Kertajati, Muhammad Syifau Fuad, menjelaskan bahwa suara dentuman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sambaran petir, aktivitas gempa bumi, atau peristiwa longsor. Faktor-faktor tersebut berdasar pada sisi meteorologi yang menjadi tugas utama BMKG. Mengutip laporan Antara News, BMKG Stasiun Kertajati mengumpulkan data awal terkait fenomena tersebut. Kepala Tim Kerja Perakiraan, Data dan Informasi BMKG Kertajati, Muhammad Syifau Fuad, menjelaskan bahwa suara dentuman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sambaran petir, aktivitas gempa bumi, atau peristiwa longsor. Faktor-faktor tersebut berdasar pada sisi meteorologi yang menjadi tugas utama BMKG. Pada Minggu malam, cuaca di wilayah Cirebon dan sekitarnya saat kejadian dinyatakan cerah berawan. Biasanya suara ledakan atau getaran bisa muncul dari awan konvektif akibat sambaran petir. Berdasarkan citra satelit, tidak ada indikasi awan konvektif di sekitar wilayah Cirebon saat kejadian, ujar Muhammad Syifau Fuad dikutip Antara News pada Minggu. Pihaknya terus memantau perkembangan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, untuk memastikan fenomena yang terjadi di wilayah Cirebon tersebut. Fuad juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat memastikan apakah fenomena itu meteor jatuh atau bukan, sebab BMKG tidak memiliki instrumen khusus untuk mendeteksi pergerakan meteor atau benda langit. Terkait fenomena meteor atau benda antariksa merupakan kewenangan lembaga yang membidanginya seperti BRIN. Lanjut Fuad. Thomas Jamaluddin, peneliti astronomi dan astrofisika dari BRIN, memperkirakan ukuran meteor yang jatuh di Laut Jawa
setelah melintasi wilayah Kuningan dan Cirebon pada Minggu malam memiliki diameter sekitar 3-5 meter. Dengan diameter estimasi terbesar 5 meter, ukuran meteor Cirebon tersebut kira-kira setara dengan apartemen tipe studio dengan luas sekitar 20 meter persegi. Meskipun ukuran pastinya tak dapat dikonfirmasi karena lokasi jatuhnya, analisanya didasarkan pada dentuman keras yang didengar warga dan getaran yang tercatat oleh sensor BMKG. Ukuran ini diperkirakan tidak lebih besar dari meteor yang meledak di Bone, Sulawesi Selatan pada 2009. Dalam peristiwa 17 tahun lalu di Bone, Thomas Jamaluddin menyebut ukuran diameter meteor berkisar 10 meter. Meteor di Bone meledak di ketinggian 10 km di atas permukaan laut dan serpihannya jatuh ke perairan Teluk Bone sekitar pukul 11 WITA. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional kini dilebur ke dalam BRIN serta Badan Antariksa Amerika Serikat menyatakan daya ledak meteor itu mendekati 50 kiloton TNT atau sekitar 3 kali lebih besar dari ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang. Andai meteor yang melintasi Kuningan dan Cirebon jatuh di daerah pemukiman, kata Thomas Jamaluddin dari BRIN, meteor disebut dapat berbahaya. Pasalnya, pecahan batu luar angkasa tersebut dapat menghasilkan kawah yang cukup dalam. Belum lagi potensi kerusakan akibat efek gelombang kejut yang dihasilkannya. Kedalamannya bisa sedalam setidaknya 5 meter, kata Thomas. Berdasarkan catatan BRIN, belum pernah ada meteor berukuran cukup besar yang jatuh di pemukiman warga. Kalau seukuran kerikil, itu bisa tiap hari. Namun, semakin besar, makin jarang kejadian, kata Thomas. Pecahan batu luar angkasa biasanya akan hancur saat memasuki atmosfer bumi. Hal itu terjadi karena benda angkasa itu bergesekan serta menghadapi tekanan udara ekstrim saat memasuki atmosfer. Beberapa terkadang tidak hancur kendati sudah diterpa panas dan berhasil menembus bumi. Ini diistilahkan sebagai meteorit. Thomas mengatakan, hancur atau tidaknya sebuah benda langit saat memasuki atmosfer bumi bergantung pada material dan ukuran benda tersebut. Hancur atau tidaknya itu tergantung ukuran dan materialnya, kata Thomas lagi. Melihat kasus di Cirebon yang bisa mencapai permukaan dan ada efek kejutnya, materialnya kemungkinan batu yang tidak rapuh. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Menurut kamu, gimana nih tentang meteor ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media